Nah, balik lagi nih ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A yang bakal ngebahas semua pertanyaan seputar e-commerce kayak Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, bisnis online, affiliate marketing, dan lain sebagainya. Jadi tanpa lama-lama lagi, yuk cus ke pertanyaan pertama. Pertama dari Dita Fartmarini. Nah, tentang live shop ini, kok aku baru mulai live streaming 1 minggu pertama langsung boom banget, dapat 1000 plus penonton di sekali live-nya. Tapi lewat dari seminggu buat dapetin 10 orang ini susah banget. Itu kenapa ya? Nah, kemungkinan nih kalau misalnya buat live streaming ya seminggu pertama ketika ramai, mungkin kamu masuk ketika lagi momen yang bagus. Ya kan harus sadar ya kan kalau penonton live streaming ya yang nonton di Shopee atau di TikToknya lagi rame apa enggak. Kedua, waktu itu engage, jadi gini, lu harus sadar ketika lu bikin akun baru juga atau lu baru mulai nge-live, platform tuh biasa ngetes, ngasih traffic, di boost nih sama platform. Oh, ini kayaknya ini lu bagus gitu kan. Nah, kamu tuh lagi dites gitu kan. Lagi dites yang ibaratnya pasti ada target lah dari platform yang secara terselubung dia mau ngelihat kamu ketika dikasih traffic banyak efektif apa enggak. Nah, kalau misalnya efektif itu bakal terus. Kalau misalnya tahu-tahu sepi, bisa jadi ketika itu kamu tidak achieve target atau kamu ada ngerem. Jadi kayak lagi biasa harusnya live tiap hari, kamu nggak live tiap hari gitu loh. Nah, itu dia. Atau kamu ada pembatasan traffic dan itulah yang bikin penontonnya turun. Bisa nggak perbaiki? Bisa. Caranya gimana? Ya dilihat, cari tahu dulu sih sebenarnya masalahnya di mana. Kalau kamu affiliate, sebenarnya ada bagusnya dengan kamu gabung di MCN. Jadi karena itu bisa dipantauin. Yang kedua, dari Muhammad Febru Pranajaya. Cara punya produk laku tanpa iklan gimana kok? Cara punya produk laku tanpa iklan cuma satu caranya, affiliate. Atau kedua ya bisa juga sih, lu nge-live sehari 24 jam. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, di zaman sekarang gitu ya, dimana persaingan online makin ketat, jujur buat gue pribadi ya, kalau lu mau laku tanpa iklan tuh sesuatu yang hampir mustahil. Jadi daripada kayak gitu, mendingan lu budgetin aja. Jadi daripada kita pengen melawan sesuatu, mending kita bersahabat sama hal tersebut, kita budgetin aja, naikin harga supaya trafficnya makin tinggi. Gitu. Jadi dengan gitu meskipun dengan iklan, lu tetap laku. Gitu. Yang ketiga dari Intan aja. Kalau saya live biasa tapi di live-nya disertakan keranjang kuning dan saya sudah promosikan tapi tidak ada barangnya, malah kena pelanggaran. Ya memang itu pelanggaran sih karena lu live pakai keranjang kuning tapi nggak ada produk. Kalau kata si TikTok ya lu what are you doing gitu, lu ngapain? Kalau memang lagi nggak mau bahas produk atau nggak ada produk ya jangan di live-in pakai keranjang kuning gitu. Memang itu benar pelanggaran sih gitu. Jadi ya jangan diulangin sih kalau kata gue ya. Ya terus udah gitu dari Pamper. Kok riset kata kunci di Shopee di mana? Cara riset kata kunci itu sebenarnya lu buka di menu iklanku. Caranya terus kayak pura-pura buat iklan gitu kan. Terus pilihnya manual situ ya. Di situ pilih manual. Sebenarnya ini gue ada link tambahan, lu bisa lihat di sini gitu ya caranya gitu. Karena riset itu nanti kamu masukin ketik kata kunci utama nanti dia keluar rekomendasinya. Nah sebenarnya cara riset itu ada dua, bisa manual bisa otomatis. Kalau manual itu kamu ya itu udah ketik masukin copy paste produk A pencarian berapa, produk B berapa, produk C berapa, nanti udah gitu kamu lihat lagi. Jadi jangan cuma langsung lihat sekali 2 kali. Nah atau pakai cara otomatis. Kalau otomatis gimana? Pakai Shop Isi Tools. Itu tinggal lu klik aja, tinggal lu ini ada linknya juga gitu ya. Di situ lu bisa riset sampai ratusan kata kunci tanpa lu perlu capek. Ya. Terus ada lagi dari Syafika. Kok bener-bener baru banget pengen belajar bisnis kaos sablon buat anak. Baru banget pengen belajar bisnis kaos sablon buat anak. Minta tolong kasih solusi gimana caranya, aku ngerti cara jualannya. Sebenarnya gini, kalau mau jualan kaos sablon buat anak, berarti targetnya adalah orang tua. Karena kan anak minta duitnya ke bapaknya. Dan biasanya kalau bapaknya atau mamanya nggak suka, ya tidak akan dibeliin. Nah, berarti kalau misalnya gue jadi kamu yang bakal dibikin apa gitu ya. Sesimpel pertama gini, kalau kaos sablon buat anak, ini kamu harus kategoriin dulu. Bapaknya tuh mau bapak yang umuran berapa, anaknya umuran berapa, bapaknya umuran berapa, terus udah gitu penghasilannya berapa, karena itu tuh nanti nentuin cara ngomong, cara promosi, cara lain sebagainya gitu kan. Nah setelah itu udah kamu bikin targetingnya gitu ya, kamu udah tahu nih kira-kira mau jualannya ke siapa. Ini hal penting yang nggak boleh dilewatin. Langkah berikutnya adalah ya udah kamu bikin tokonya mau jualan di mana. Kalau kayak buat anak sih kalau sablon mungkin di Instagram atau di Shopee ya gue rasa ya. Nah udah gitu ya kamu iklanin gitu produknya gitu kan. Testingnya nanti kalau buat kaos sablon ya itu simple sih. Bikin satu sampel, jangan banyak-banyak sampelnya, rugi mahal. Sampel itu difoto, coba iklanin, orang tertarik nggak dengan sablonan kamu, karena itu biasanya yang dijual adalah desainnya gitu ya. Nah terus
dari mamahmu. Ini seru nih, ada curhatan. Iya, tapi jualan di Shopee dan TikTok Shop tuh nggak segampang itu. Banyak yang berbulan-bulan jualan, tapi belum ada yang laku. Oke, gini mamamu, kalau udah banyak jualan berbulan-bulan tapi belum laku, artinya ada yang salah. Yang salahnya di mana? Biasanya nggak jauh-jauh dari masalahnya di masalah produk yang nggak fit atau trafficnya yang nggak ada gitu. Nah, sekarang gini, solusinya gimana sih gitu kan? Solusinya adalah ya sebenarnya kita mau benerin apa enggak? Kalau produknya nggak fit, artinya produk tersebut nggak cocok, ya sebenarnya segampang ganti produk. Kalau nggak tahu cara cari pengunjungnya, berarti ada cara yang harus diperbaiki. Cara belajar cari pengunjungnya gitu ya. Nah kalau misalnya itu nggak diperbaiki, sebenarnya jangankan berbulan-bulan, 100 tahun ke depan juga gue jamin nggak akan laku. Karena kenapa? Memang sebenarnya online itu kalau menurut gue ya ini online itu enaknya adalah gini. Online itu menunjukkan dengan cepat. Jadi kalau laku ya langsung ketahuan. Kalau nggak laku ya langsung nggak laku gitu. Nah kadang kita tuh lupa gitu suka make konsepnya offline. Kan kalau offline sabar aja. Orang belum tahu. Nanti juga orang tahu. Kagak bisa dipakai di online. Gitu ya. Terus dari beauty vlogger. Iklan GMV Max itu efektif nggak? Ya. GMV Max itu kalau buat dapat ROAS bagus cukup efektif kalau produknya sudah lumayan. Tapi catat cuma ROAS bukan omset. Karena kalau ROAS bisa jadi ya ROASnya gede sih, tapi cuma 1 juta. Apa cuman ya 500.000, tapi modal ikannya kecil. Itu kan Max juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau lebih bagus apa kalau memang mau gede sih saran gua tetap di manual. Terus dari Arfan, pengen jadi konten kreator tapi nggak tahu ngontenin apa ya Ahmad sorry gini mau jadi konten kreator nggak tahu ngontenin apa ngontenin aja hobi kamu keseharian kamu kesibukan kamu nanti kamu lihat dari situ mana ada yang orang suka gitu ya itu aja sih sesimpel itu. Terus Karavan Bastion, saya mau hilangin label star seller gimana? Hancur toko saya karena biaya admin setiap pembelian 10%. Waduh, kalau kata gue sih kalau mau ngilangin star seller ya bisa ngajuin ke Shopee sih. Tapi sebenarnya ketika kamu ngilangin toko kamu makin hancur karena traffic kamu bakal makin hancur, orderan kamu makin hancur. Justru kalau misalnya hancur gara-gara admin, jujurnya selamat gitu 10% aja udah mati. Gimana kalau adminnya udah kayak di luar negeri sampai 20%? Menurut gue jadi harusnya bukan apa ya bukan iniin si ngomongin biaya admin sih tapi yang benar adalah gimana caranya jualan biar marginnya makin tinggi ya. Nah terus ada M Arya Ibu Nazar, kok tampilan produk saya stok habis ya padahal stoknya masih banyak. Nah ini kalau stok habis padahal stoknya masih banyak artinya kamu kena OVL, artinya pembatasan tim orderannya dianggapnya masih di testing di TikTok, jadi sama si TikTok tuh dibatasi cuma bisa kejual sehari sekian, baru ada nanti besoknya lagi gitu ya. Nah ini baru bisa diajuin, itu ada batasannya, jadi berangsur-angsur dia ngetes di TikTok tuh lo bisa dikasih order banyak bisa penuhin apa enggak. Jadi kalau udah bisa penuhin nanti lama-lama itu hilang gitu ya. Nah jadi itu dia tadi semua pembahasan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan seputar e-commerce kayak TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, bisnis online, dan affiliate marketing, lu bisa tanya langsung di komentar video gue ya.